Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, marilah kita renungkan bersama. Dalam setiap kebaikan yang kita lakukan, apakah niat kita sudah lurus? Apakah kita membantu sesama hanya untuk keuntungan duniawi? Ataukah kita berorientasi pada ganjaran akhirat yang kekal? Di video kali ini, Ustadz Firanda Andirja mengingatkan kita semua bahwa amal soleh yang kita lakukan haruslah terlepas dari keinginan duniawi. Bukan rezeki yang bertambah yang kita cari, melainkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sesungguhnya, ganjaran terbesar bukanlah di dunia ini, melainkan di akhirat kelak. Mari kita simak bersama, bagaimana seharusnya kita mengarahkan niat dalam setiap amal soleh yang kita lakukan, agar tidak terjerumus dalam niat yang salah, dan mendapatkan keberkahan yang sesungguhnya. Maka saya ingatkan, ketika kita melakukan amal-amal soleh tersebut, tetap orientasi kita utama adalah akhirat. Maksud saya, jangan kita bantu orang miskin supaya rizki bertambah, jangan. Tapi memang kita berbuat baik sama orang miskin agar dapat pahala di mana? Di akhirat. Hati kita ingin dapat bonus, dapat rizki, boleh, tapi itu bukan yang utama. Bukan yang utama. Yang utama kalau kita melakukan amal soleh untuk apa? Untuk akhirat, untuk surga, bukan untuk ganjaran duniawi. Namun terkadang syariat memberikan juga ganjaran duniawi, di antaranya diberikan kelapangan rezeki. Dan banyak amalan-amalan yang mendatangkan ganjaran duniawi sebelum ganjaran akhirat. Di antara ganjaran duniawi tersebut misalnya kelapangan rezeki. Nah, kita yang mengamalkan amal soleh tersebut, jadikan orientasi kita adalah untuk akhirat. Jangan sampai niat duniawi yang mendominasi. Karena para ulama membagi amal soleh menjadi 3 kemungkinan ditinjau dari niat. Yang pertama, seorang beramal soleh niatnya 100% untuk akhirat. Dia tidak mikir ganjaran duniawi sama sekali, maka itu yang paling sempurna. Itu yang paling apa? Sempurna. Ya bantu-bantu aja, tidak harus. Pokoknya saya ingin cari akhirat. Dia tidak ada pikiran untuk dunia, tidak ada. Ini yang paling sempurna. Yang kedua, terbetik dalam hatinya, meskipun niat dia adalah untuk mendapat ganjaran akhirat, tetapi terbetik dalam dunianya juga, dalam hatinya untuk mendapatkan ganjaran duniawi yang disegerakan. Contoh tadi, supaya rezekinya lancar, supaya dijaga hartanya, dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu kan duniawi semua. Duniawi atau bukan? Duniawi. Apakah boleh? Boleh. Tetapi tidak boleh mendominasi. Tidak boleh mendominasi. Tetap niat akhirat yang harus mendominasi. Kemungkinan yang ketiga, ya, atau ada empat model. Kemungkinan ketiga, seorang beramal soleh mencampurkan niat akhirat dengan niat duniawi, tetapi niat duniawinya lebih mendominasi, maka ini hukumnya haram. Ini hukumnya apa? Haram. Allah mencela orang yang seperti ini, beramal akhirat untuk dunia. Allah mencela. Jika niat duniawinya mendominasi, maka ini tercela, bahkan dia berdosa. Dan kemungkinan yang keempat, dia beramal soleh niatnya duniawi tok, tidak ada niat akhirat sama sekali, niatnya duniawi tok, maka ini dosa besar. Ini dosa terbesar, termasuk syirik kata para ulama. Minar syirki iradatud dunya bi amalil akhirah. Di antara kesyirikan adalah mengharapkan ganjaran duniawi murni dengan amal soleh, maka ini syirik. Saya ulangi, jadi ada berapa kemungkinan? 4 kemungkinan. Yang pertama, beramal soleh niatnya akhirat murni, maka ini yang terbaik. Yang kedua, beramal soleh niatnya duniawi dan akhirat, tetapi akhirat yang mendominasi, maka ini boleh karena dalilnya terlalu banyak. Berhaji sekaligus untuk jualan, boleh, tapi haji yang lebih dominan. Yang ketiga, mencampurkan niat duniawi dan akhirat, tetapi niat duniawi lebih dominan, maka ini haram. Yang terakhir, niatnya duniawi tok, maka ini syirik. Kata Allah, "Man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Ulaika alladhina laysa lahum fil akhirati illa an-nar wa habita ulaika alladhina laysa lahum fil akhirati illa an-nar." Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, siapa yang menginginkan kehidupan dunia dan perhiasannya, ya, maka ya, kami penuhi keinginannya tersebut, tetapi di akhirat dia tidak mendapatkan apa-apa. Di dunia wahum la yubkhasun, tidak dikurangi.
ulaika alladziina laisa lahum fil akhirati illa an-nar wa habita ma sana'u fiha wa batilun ma kanu ya'malun. Maka amal soleh yang mereka kerjakan semua akan sia-sia. Kenapa? Ketika dia beramal soleh niatnya duniawi murni. Makanya ketika Allah berbicara tentang orang-orang yang berhaji, Allah menyebutkan dua model manusia. Ada yang berhaji niatnya duniawi saja, dia berdoa minta dunia-dunia saja. Dan ada yang ketika berhaji dia minta dunia dan akhirat. Kata Allah, "Faminan nasi may yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq." Wa minhum man yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kata Allah, di antara orang-orang yang berhaji, dia haji. Tapi doanya apa? Rabbana atina fid dunya, ya Allah berikanlah kami kebaikan di dunia. Wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Di akhirat tidak dapat apa-apa karena dia niatnya untuk duniawi murni. Wa minhum, di antara mereka, man yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah, di antara mereka ada yang berdoa, ya Rabb kami berikanlah kami kebaikan di dunia, kebaikan di akhirat, dan lindungi kami dari azab neraka jahanam. Ini terpuji. Karena ketika mereka meminta, mereka minta dunia dan akhirat. Oleh karenanya jangan sampai, maksud saya, kemudian sedekah nanti dapat 10 kali lipat, 2 kali lipat. Akhirnya kita benar-benar motivasi kita benar-benar untuk apa? Dunia. Ini tidak boleh. Tidak boleh. Tidak boleh. Oleh karenanya meskipun Nabi SAW menyebutkan tentang ganjaran duniawi terhadap sedekah, tapi yang Nabi sebutkan banyak tentang ganjaran ukhrawi, banyak. Sadaqatu burhan, sedekah adalah bukti keimanan misalnya. Bahwasanya sedekah akan menaungi seorang pada hari kiamat kelak. Meskipun Rasulullah juga mengatakan sedekah menambah harta. Oleh karenanya maksud saya ketika kita bicara tentang apa yang kita sebutkan ini, sebab-sebab menambah rizki dengan amal soleh, jangan sampai, saya ingatkan, jangan sampai motivasi kita orientisnya adalah dunia, paham? Jangan sampai dunia yang mendominasi. Di antara doa Nabi SAW, wala taj'alid dunya akbaru hammina wala mablagha ilmina. Ya Allah, janganlah kau jadikan dunia sebagai cita-cita kami, puncak yang mendominasi kami, wala mablagha ilmina, dan jangan menjadikan dunia sebagai puncak ilmu yang kita pelajari. Taib. Sebagai penutup, marilah kita ingat kembali esensi dari amal soleh yang telah kita lakukan. Ingatlah bahwa tujuan utama kita adalah akhirat, bukan keuntungan duniawi yang sementara. Meskipun terkadang ada ganjaran duniawi yang Allah berikan, namun itu bukanlah tujuan kita yang sebenarnya. Mari kita jadikan setiap amal soleh sebagai sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah dan mengharapkan surganya, bukan sekadar kelapangan rezeki di dunia ini. Jangan biarkan niat duniawi mendominasi hati kita, karena yang terpenting adalah niat kita untuk akhirat. Semoga kita semua dapat menjadi hamba yang beramal soleh, dengan niat yang lurus, yang tidak tercemar oleh keinginan duniawi. Semoga Allah menerima semua amal soleh kita, dan menjadikannya sebagai bukti keimanan yang akan menaungi kita di hari kiamat kelak. Sekian dari saya, semoga apa yang telah kita simak dari pembahasan Ustadz Firanda ini dapat bermanfaat, dan menjadi pendorong bagi kita semua untuk selalu berorientasi pada akhirat. Wallahu a'lam.